Shalom saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita dapat menyembah Tuhan bersama-sama sekalipun di rumah kita masing-masing, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita. Karena siapa lagi yang mendengarkan pemerintah kalau bukan kita gereja? Siapa lagi yang menolong pemerintah kalau bukan kita gereja? Karena pemerintah sedang menghimbau supaya kita dapat memutuskan rantai penyebaran virus corona. Saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi atas bangsa kita, bahkan atas pulau ini, mari kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kita tidak takut, sebab kita memiliki Tuhan. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, dan Dia sanggup untuk menolong kita. Saudara-saudara, di tengah-tengah merebaknya virus corona, bahkan ketakutan masyarakat kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mendengar firman Tuhan, janji Tuhan bagi kita. Mari kita buka Yesaya pasal 42 ayat 5 dan 6. Yesaya pasal 42 ayat 5 dan 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang mengamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah jangan takut. Dan seharusnya ini juga menjadi tema hidup kita hari-hari ini. Jangan takut. Mengapa kita tidak boleh takut, saudara? Karena kita punya Tuhan. Dan Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berfirman. Tema kita sepanjang tahun ini mengingatkan kita supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan, mendekatkan diri dalam persekutuan dan mendengarkan rema firman dari Tuhan. Nah, ada 3 janji Tuhan dan kebenaran yang membuat kita tidak boleh takut. Yang pertama, di ayat 5. Berfirmanlah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang mengamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Saudara-saudara, latar belakang dari ayat ini adalah bangsa Israel telah dibuang. Dan setelah hampir 70 tahun, mereka mengalami penghukuman karena dosa-dosa mereka di Babilonia. Dan muncul ayat ini, saudara-saudara. Coba saudara pikirkan, bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang disayang Tuhan. Tuhan merelakan umatnya untuk dihukum, dibuang ke Babilonia. Dan saya coba memikirkan keadaan bangsa itu saat itu. Mungkin di antara mereka ada yang jatuh pengharapan kepada Tuhan. Ada yang merasa menyesal, sedih. Tetapi bagaimanapun, mereka harus membangkitkan iman mereka untuk datang kepada Tuhan. Sebab siapa lagi yang dapat menolong mereka kalau bukan Tuhan? Selama 70 tahun dihukum, saudara-saudara. Tapi mereka harus membangkitkan iman mereka. Sama dengan situasi yang saat ini sedang terjadi, kita harus membangkitkan iman kita. Siapa lagi yang menolong kita kalau bukan Tuhan? Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa menolong diri kita, tapi Tuhan yang sanggup untuk memelihara kita. Saudara-saudara, sekalipun di tanah pembuangan sudah dihukum, namun Tuhan tetap memelihara umatnya sedemikian rupa. Dan juga dalam situasi saat ini, saudara-saudara, sekalipun kita mengalami pergumulan yang besar dengan merebaknya virus corona, dan juga membuat banyak orang yang mengalami ketakutan, kematian karena sakit ini, karena virus ini. Dan bukan hanya itu saja, kehancuran ekonomi sedang terjadi. Ada di antara kita, di antara jemaat yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan.
Ada yang semakin stres, ditambah lagi barang-barang semakin naik harganya. Nah, saudara-saudara, keadaan ini bisa membuat kita semakin lemah. Tapi justru sebaliknya, kita tidak boleh takut dan kita harus semakin kuat untuk bergantung kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita punya adalah Allah yang hidup. Bapa, Anak, dan Roh adalah Tuhan kita. Dia pencipta langit dan bumi, yang mengamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang membentangkan langit. Dia pemilik kehidupan. Jadi yang pertama, kita tidak boleh takut oleh karena Tuhan adalah pemilik kehidupan ini. Dia membentangkan langit dan juga menghamparkan bumi dengan manusia dan tumbuh-tumbuhan yang di dalamnya dan apa saja yang bertumbuh. Ini semua seizin Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan saya percaya juga saudara-saudara, Tuhan pasti tahu merebaknya virus corona membunuh begitu banyak orang. Tuhan tahu virus corona sedang bertumbuh. Tuhan pemilik hidup ini. Tidak ada satu kuasa pun, satu sakit pun, virus pun yang dapat menghancurkan kita kecuali seizin Tuhan. Karena itu mari kita bergantung kepada Tuhan. Allah kita adalah hidup. Dia yang memberikan nafas kepada kita. Dia memberikan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Dia juga yang menyembuhkan kita. Itu sebabnya kita harus bergantung kepada Tuhan. Jangan takut. Dia yang memberikan nyawa kepada kita. Dia memberi hidup kepada kita. Memberi kekuatan kepada kita. Bangkitkan imanmu dan bergantunglah kepada Tuhan. Jangan takut. Yang kedua saudara, mengapa kita tidak boleh takut? Di ayat 6 bagian B, saudara perhatikan ayat 6 bagian B. Telah memegang tanganmu. Tuhan yang pegang tangan kita. Artinya begini saudara, mengapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan yang menjaga hidup kita. Tuhan yang memegang tangan kita. Itu berarti yang pertama bahwa Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi kita. Tangan ini bicara tentang tuntunan. Dia memelihara, dia melindungi, menjaga kita. Yang kedua, Tuhan pegang tangan kita. Artinya Tuhan membawa kita kemana Ia kehendaki. Dan pasti Tuhan akan membawa kita kepada tempat yang terbaik, kepada tempat yang aman, tempat Ia kehendaki untuk kita, di mana kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Mazmur 23 ayat 3 bagian B. Mazmur 23 ayat 3 bagian B. Demikianlah bunyinya. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku. Ia menuntun saudara. Ia menuntun kita dengan cara Dia memegang tangan kita. Jadi Ia menuntun jalan hidup kita. Yang ketiga, memegang tangan kita itu artinya bahwa Tuhan lebih kuat dari siapapun. Termasuk krisis yang sedang terjadi saat ini. Termasuk virus corona. Dia memegang tangan kita. Dia mengangkat kita. Dan Dia lebih kuat dari siapapun. Pekerjaan tidak bisa memegang tangan kita. Uang tidak bisa memegang tangan kita. Bahkan sakit pun tidak bisa memegang tangan kita. Mengambil nyawa kita. Dia memegang tangan kita. Dia merebut hidup kita. Dia membawa kita. Dia menuntun kita. Saya menggambarkan begini saudara-saudara. Seorang ayah bersama dengan anak kecil hendak menyeberang dengan jalan yang lebar, hiruk pikuk kendaraan yang begitu banyak. Saya yakin bahwa ayah yang baik ini pasti akan memegang anaknya atau memegang tangannya supaya bisa jalan bersama dan menyeberangi jalan yang lebar hiruk pikuk dengan kendaraan itu. Itu yang dilakukan oleh Bapa di sorga. Dia memegang tangan kita. Dia memimpin kita. Dia menjaga kita. Dia melindungi kita. Dia membawa kita ke tempat yang aman. Dia membawa kita ke tempat yang Ia kehendaki. Itulah jalan kebenaran yang Tuhan pikirkan bagi kita. Saudara-saudara, pikiran kita sangat terbatas.
Hikmat kita terbatas, apa yang kita lakukan juga terbatas. Kesehatan kita terbatas, tapi kita tahu bahwa kalau dia pegang tangan kita, dia akan bawa kita kemana ia kehendaki. Dan apa yang dikehendaki adalah itulah yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Saat ini Tuhan sedang memegang tangan kita. Jadi berikanlah tangan kita untuk dipegang oleh-Nya. Jangan satu tangan, saudara. Berikan dua tanganmu supaya Tuhan pegang tanganmu. Jangan keraskan hatimu untuk melakukan keinginan dirimu sendiri. Jangan berkata, saya menolak Tuhan. Berikan tanganmu, kedua tanganmu, Dia akan pimpin. Dan Dia juga akan memberikan keterampilan di tanganmu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik. Saat ini mungkin kita kesulitan pekerjaan, saudara-saudara. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mengangkat tangan kita dan membiarkan Tuhan yang pegang tangan kita. Dan Tuhan melatih tangan kita, melatih untuk berperang. Keterampilan Tuhan berikan bagi kita. Berikan tanganmu untuk dipegang oleh Bapa di sorga. Supaya Tuhan dapat menuntun kita, membawa kita, mengangkat kita ke tempat yang aman. Berikan tangan kita untuk digembalakan oleh Tuhan Yesus, Gembala Agung kita. Hari ini belajar berserah kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Berikan tanganmu kepada Tuhan. Dan Dia akan menuntun kita. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan ketika kita memberikan tangan kita kepadanya. Kita tidak boleh takut, saudara-saudara. Jangan takut karena Tuhan yang memegang tangan kita. Amin, saudara. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh takut dalam krisis saat ini terjadi dan juga serangan virus corona? Ayat 6 bagian A dan C. Dengarkanlah firman Tuhan. Aku ini, Tuhan, telah mengambil engkau untuk maksud penyelamatan. Ayat C, bagian C. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ayat 7, saudara perhatikan. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan bagi semua orang-orang yang sudah diselamatkan. Rencana Tuhan bagi saya, rencana Tuhan bagi saudara. Mengapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan yang memiliki rencana, kehendak atas hidup kita. Dan kehendaknya, rencananya adalah rencana keselamatan melalui hidup kita. Ini bukan hanya rencana supaya kita diberkati, dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Tapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan adalah kita dipelihara untuk menjadi sarana berkat, sarana keselamatan bagi orang lain. Amin, saudara. Ini berita baik bahwa Tuhan berkehendak dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita agar kita dapat menjadi berkat keselamatan bagi banyak orang. Kita diselamatkan bukan hanya untuk menikmati keselamatan untuk diri kita sendiri, tapi melalui hidup kita Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan berbicara melalui kita, Tuhan memakai kita, dan Tuhan menjadikan kita sebagai alat kesaksian bagi kemuliaan-Nya, menjadi alat keselamatan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa. Saya yakin ini waktu yang tepat, saudara-saudara, karena orang dalam keadaan takut, orang dalam keadaan stres, orang dalam keadaan paranoid. Mereka perlu dibesarkan jiwa mereka, hati mereka, saudara-saudara. Untuk itu Tuhan memanggil kita. Di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi, mari kita menjadi alat pembawa damai, alat pembawa keselamatan bagi Tuhan, alat untuk membesarkan banyak orang, hati banyak orang. Dan mereka dibawa datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Yesus, Juru Selamat. Aku Tuhan yang memanggil kamu untuk maksud penyelamatan. Ada maksud Tuhan dalam semua hidup kita. Maksud Tuhan itu yang menjadikan kita ada sampai sekarang. Kalau kita hidup itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita sehat itu karena anugerah Tuhan. Tapi lebih daripada itu, saudara-saudara,
Kalau kita hidup sekarang, karena Tuhan mau memakai hidup kita. Kalau kita hidup sampai sekarang, bukan hanya menikmati kebaikan Tuhan, tapi Tuhan mau memakai kita menjadi alat terang bagi bangsa-bangsa yang sedang berjalan dalam kegelapan, duduk dalam tempat penjara. Mereka terpenjara dalam ketakutan, mereka terpenjara dalam kesulitan, mereka terpenjara dalam keheningan karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, dan ketakutan atas kematian. Jadi kalau hari ini kita masih hidup, saudara-saudara, Tuhan mau memanggil kita untuk maksud penyelamatan. Saya dan saudara, Gereja Sion dipanggil untuk maksud penyelamatan. Jangan sia-siakan hidup minggu ini, saudara-saudara. Jangan sia-siakan hidup hari-hari ini. Sebab ketika kita akan mati, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dalam hidup kita yang sedang terjadi saat ini. Jangan takut. Ada banyak orang yang takut, dan kita harus berangkat ke sana untuk meneguhkan, menguatkan mereka, membawa kabar keselamatan, kabar baik, membawa Yesus penyembuh, membawa Yesus sumber keselamatan, Yesus sumber kehidupan kekal. Orang takut dengan virus corona, tapi mereka akan mati, dan mereka mati masuk neraka. Corona bisa membunuh orang, tapi dosa tanpa Yesus, hidup tanpa Yesus adalah neraka, dan mereka membutuhkan Yesus. Hidup ini, bahkan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita, dimaksudkan supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Dan supaya kita, saudara-saudara, bisa lebih leluasa bergerak menjadi berkat bagi keselamatan orang-orang di sekitar kita. Untuk itu kita dipanggil. Jangan takut. Bangkitkan dirimu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjaga kita. Tuhan Gembala Agung kita. Dia Tuhan. Berkali-kali di dalam pasal 24 ditulis, aku Tuhan, aku Tuhan. Saudara perhatikan di ayat yang ke-6, aku ini Tuhan. Di ayat yang ke-8, aku ini Tuhan. Dia Tuhan, kita bukan Tuhan. Dan kita harus bertobat karena seakan-akan kita yang menjadi Tuhan dalam diri kita. Berhenti takut. Miliki keberanian dalam Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Selamat menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari-hari ini. Mari kita serahkan diri kita, andalkan Tuhan dalam hidup kita ini. Mintalah hikmat kepadanya, sehingga melalui hidup yang Tuhan karuniakan sampai saat ini, hidup kita menjadi berkat. Selamat bersukacita di dalam Tuhan yang menyertai kita. Sekali lagi, jangan takut. Jaga kesehatan saudara, sebab kesehatan yang Tuhan beri kepada kita, tanggung jawab kita, supaya kita dapat memenuhi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami terbatas. Hidup kami terbatas. Hikmat kami terbatas. Kami membutuhkan Tuhan. Tuhan, kami takut. Kami takut dalam hidup ini. Dan biar kiranya Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang hebat itu yang ada di dalam kami menguatkan kami. Memberi keberanian kepada kami. Bangkitkan iman kami dan kasih kami, Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah merebaknya virus corona, bahkan ketakutan orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami berkat bagi mereka, Tuhan. Bawa kami, Tuhan, pegang tangan kami dan bawa kami kemana Tuhan kehendaki. Kami berserah kepadamu supaya kami jadi berkat, Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami dan Engkau pasti menjaga kami, melindungi kami. Hamba berdoa bagi saudara-saudaraku, umat-Mu Siloam. Berkati Tuhan.
Peliharakan, jauhkan dari sakit, jauhkan dari serangan virus corona. Dan kalau ada yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, nyatakan kuasa mujizat-Mu menyembuhkan umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada umat-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, atau apapun kesulitan mereka, Tuhan nyatakan lawatan-Mu, pertolongan-Mu bagi mereka. Dan pimpin mereka ke jalan-jalan yang benar Tuhan. Sebab Engkau sedang memegang tangan kami. Oh, berkati kami Tuhan. Berkati kami, pimpin kami. Engkau sedang memberkati kami, Engkau sedang memimpin kami. Oh Tuhan, Engkau sedang menjaga kami dan kami percaya. Bekerjalah Tuhan di antara kami. Berkati kami dan jadikan kami berkat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.